Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kita semua dalam sukacita dan semangat memasuki hari ini. Jumat 14 Mei 2021, kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan menyapa kita sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Ulaun Apostol Sada ayat 20, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Alai jalo ombuna do hagugo onito di parbadia na songkop tuhamu gabe sitidaliku mahamu di Jerusalem do di Sadok Judea do di Samaria sahat ro di ujung di tanah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersaksi bagi Kristus. Bersaksi bagi Kristus adalah tugas panggilan semua orang percaya, orang Kristen. Sejak kita menerima baptisan di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dan kabar baik, kabar kesukaan, maka tugas kita adalah menebarkan, menyampaikan kabar kesukaan itu ke semua orang, ke segala tempat, sampai ke ujung bumi. Tugas ini merupakan tugas rohani kita, bukan dalam rangka untuk mencari pujian supaya kita yang dikagumi atau mau menunjukkan rohani kita lebih tinggi dari yang lain. Namun supaya setiap orang mendapatkan keselamatan, mereka juga ikut mengalami kabar kesukaan, kabar baik, dan untuk memuliakan Allah. Tentunya kita sangat heran dan aneh kalau ada orang mengatakan dia bersaksi, namun ternyata dia menonjolkan diri sendiri, menunjukkan kemampuannya, kehebatannya, dan juga kerohaniannya. Bukan itu tujuan kita dalam bersaksi, tetapi supaya nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang yang ikut mengalami kabar baik, kabar keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersaksi itu dalam pengertian sederhananya, bersaksi artinya menyatakan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Jadi kebenaran itu Yesus dan firman-Nya yang sampai ke tengah-tengah kita. Itulah yang kita sebarkan, yang kita sampaikan, yang kita saksikan melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, pengalaman iman kita. Dan kesaksian itu kita tampakkan di dalam kasih, perbuatan, dan juga di dalam perkataan kita. Bersaksi itu bukan hanya sekedar mengungkapkan kata-kata yang manis, tetapi kesaksian itu adalah berangkat dari pengalaman rohani, pengalaman iman kita, pengalaman hidup kita tentang kebenaran itu sendiri. Yang ketiga, bahwa untuk bersaksi kita tidak mampu dari diri kita sendiri, tetapi kita akan menerima curahan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang dicurahkan kepada kita, akan memampukan kita untuk bersaksi dan menjadi saksinya. Jadi tidak ada orang percaya kalau ingin bersaksi dari pikirannya, dari otaknya sendiri, atau dari kemampuannya. Tetapi Roh Kuduslah yang dikaruniakan kepada kita, yang memampukan kita untuk bersaksi, menyampaikan kabar keselamatan. Kemana itu?
yaitu ke semua tempat. Ke desa-desa, ke kota, ke sekolah, di kampus, di kantor, di perusahaan, di pasar, di mall, di rumah, di mana-mana saja, di ladang, kita menjadi saksinya. Dan itu dimampukan oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi untuk menjadi saksinya adalah karena kasih karunia Roh Kudus. Dan yang keempat, apa yang kita butuhkan di dalam bersaksi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita membutuhkan kasih dan ketulusan. Bukan mengejar pujian. Bukan mau menunjukkan kematangan rohani kita daripada yang lain. Tetapi ketulusan dan kasih kita. Bahwa kita juga ingin orang lain selamat. Itu yang kita butuhkan. Kemudian kita juga membutuhkan kejujuran. Bersaksi apa adanya. Tidak perlu melebih-lebihkan atau mengurang-urangi. Atau sekedar ingin membuat orang lain tertarik. Karena bersaksi itu, kesaksian itu bukanlah iklan atau promosi. Namun kita mau menyaksikan Yesus sang hidup, sang terang yang datang ke dunia ini membawa keselamatan. Maka diperlukan kejujuran. Kita juga membutuhkan keberanian. Di dalam bersaksi kita tidak perlu takut dan malu-malu. Tetapi keberanian itu harus disertai dengan kebijaksanaan. Karena keberanian tanpa kebijaksanaan akan membuat kita bersaksi dengan nekat, konyol, bahkan membabi buta. Sehingga bukan mengarahkan orang lain percaya kepada Yesus, malah akan membuat kekacauan dan kekhawatiran. Jadi keberanian itu harus disertai dengan kebijaksanaan sehingga orang lain ikut menang, dimenangkan oleh kasih Kristus. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangat bersaksi itulah yang ditanamkan kepada kita hari ini. Selamat bersaksi di dalam hidupmu sehari-hari, di dalam aktivitasmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Engkau mengingatkan kami hari ini bahwa kami adalah saksi-Mu. Untuk menyampaikan kabar keselamatan sampai ke seluruh penjuru dunia ini. Melalui sikap kasih, perkataan, dan perbuatan kami. Kuatkan kami Tuhan. Perlengkapi kami di dalam urapan Roh Kudus. Sehingga apapun pekerjaan, usaha, dan aktivitas kami sehari-hari, maka hidup kami adalah menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya semakin banyak orang yang mau menyaksikan kebenaran dan semakin banyak orang yang rindu akan keselamatan daripada-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang selalu setia kepada-Mu. Tuhan yang memampukan mereka menjalankan aktivitas mereka. Dan kami juga percayakan hidup pergumulan kami. Apapun kerinduan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.